والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Perhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Ana jelaskan biar nanti enggak gagal paham. Sekarang kita memasuki bab at-tawabi'. Itu bab seputar tawabi'. Tawabi' itu jamak dari tabi', itu sesuatu yang mengikuti sebelumnya. Paham ya? Tawabi' ada 4. Sudah kita lewati dulu kan? An-na'tu wal 'atfu wa tawqidu wal badalu. Itu namanya tawabi', karena mengikuti yang sebelumnya. Paham maksudnya ya? At-tawabi' jamak dari tabi', pengikut. Yang namanya mengikuti biasanya nurut dengan sesuatu yang diikuti. Ya enggak? Nah, yang namanya sifat, sekarang kita bahas yang pertama, babun na'ti, bab seputar na'at. Antum enggak perlu bingung, na'at itu sifat. Man'ut mausuf. Paham ya? Jadi man'ut itu mausuf yang disifati. Na'at itu sifatnya. Jadi kalau antum mengungkapkan sifat wa mausuf enggak masalah. Na'at wa man'ut sama. Paham insyaallah? Paham insyaallah ya? Naam. Sehingga na'at itu adalah sifat. Sifat itu mengikuti yang disifati. Semua perkara, rafa'nya, nasabnya, jarnya, ma'rifahnya, nakirahnya, mudzakarnya, muannasnya. Ya enggak? Ngikuti yang sebelumnya. Jaa rajulun aqilun. Ra'aitu rajulan aqilan. Marartu bi rajulin aqilin. Paham maksudnya? Ewa. Cuman perlu antum perhatikan baik-baik. Sebelum kami bacakan di sini, kita baca matanya dulu. Kata beliau, babun na'ti, bab seputar na'at. Apa kata beliau? An-na'tu tabi'un lil man'ut. Na'at itu adalah sesuatu yang mengikuti man'ut. Man'ut itu yang diikuti. Seringnya diartikan apa? Yang. Ya, diartikan yang. Fi raf'ihi rafa'nya, wa nasbihi nasabnya, wa khafdihi khafatnya, wa ta'rifihi ma'rifahnya, wa tangkirihi dan nakirahnya. Ngikutin semuanya. Cuman di sini disebutkan contoh yang ma'rifah, antum lihat itu, taqulu qama Zaidun al-aqilu. Ma'rifah, marfu', marfu', ya enggak? Zaidun sebagai apa? Man'ut. Al-aqilu na'atnya atau sifatnya. Antum lihat baik-baik itu. Qama Zaidun al-aqilu. Ra'aitu Zaidan al-aqila. Marartu bi Zaidin al-aqili. Antum lihat contoh yang Zaidun al-aqilu, ma'rifah enggak? Zaidun ma'rifah karena alam. Al-aqilu juga ma'rifah dengan al. Ya enggak? Zaidun marfu', aqilu juga marfu'. Ra'aitu Zaidan al-aqila, Zaidan mansub, al-aqila juga mansub. Ma'rifah. Marartu bi Zaidin al-aqili, Zaidun ma'rifah, al-aqili juga ma'rifah. Majrur. Paham belum nih? Paham ya? Ini contoh yang bagaimana? Contoh yang ma'rifah. Kalau nakirah bagaimana? Boleh, silakan tafadhal, ganti rajulun. Ya enggak? Qama rajulun aqilun, ra'aitu rajulan aqilan, marartu bi rajulin aqilin. Paham belum? Cara i'rabnya mudah. Qama fi'lun madhin mabniyyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Zaidun fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamatu rafihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih. Al-aqil sebagai apa? Al-aqil sebagai na'at. Wa na'tun al-marfu' marfu'un mislahu. Paham ya? Wa na'tun al-marfu' marfu'un mislahu. Caranya gitu. Nanti akan kita lewati nanti. Semuanya caranya sama. Wa na'tun 'alal marfu' marfu'un mislahu. Wal badal 'alal marfu' marfu'un mislahu. Wal 'atfu 'alal marfu' marfu'un mislahu. Paham ya? Seperti itu caranya. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Mau insyaallah. Nah, kita lihat di sini. Jadi kesimpulannya, antum harus pahami baik-baik cara meng'irabnya biar nanti tidak bingung. Al-aqilu ini na'at atau sifat. Wa na'tun 'alal marfu' marfu'un mislahu. Mensifati isim yang marfu' berarti dia marfu' juga semisalnya. Artinya gitu. Paham ya? Ra'aitu Zaidan al-aqila. Ra'aitu ra'ai fi'lun madin mabniyyun 'ala as-sukun litisanihi bi dhamir raf'in mutaharrikin wa ta' dhamirun muttasilun mabniyyun 'ala dhamm fi mahall raf'in fa'il. Zaidan maf'ulun bih mansubun bil fi'li wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun 'ala akhirih. Al-aqila na'tun.
Wa na'tun 'alal mansub mansubun mislahu. Paham belum? Caranya gitu. Wa na'tun 'alal mansub mansubun mislahu. Sifat sifat terhadap isim yang mansub, maka dia mansub juga yang semisalnya. Paham maksudnya? Baru wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Paham? Wa marartu bi Zaidin al-Aqili, marartu fi'il dan fa'il. Bi Zaidin ba harfu jar, mabniyyun al-kasri la mahalla lahu minal i'rab. Zaidin ismun majrurun bil ba wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih. Al-Aqili sebagai apa? Na'tun. Na'tun 'ala Zaid. Atau na'tun li Zaid wa na'tun 'ala majrur majrurun mislahu. Mahum insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Isim yang mengikuti isim yang majrur, sifat yang mengikuti isim yang majrur, maka dia majrur juga yang semisalnya. Caranya sama persis. At-tawabi' semua caranya kayak itu caranya. Wal 'atfu 'alal marfu' marfu'un mislahu. Wal 'atfu 'alal mansub mansub mislahu. Wal 'atfu 'alal majrur majrur mislahu. Wal badal 'alal marfu' marfu'un mislahu. Paham ya? Wal badal 'alal majrur majrurun mislahu. Paham belum? Nah, kemudian taukid, wa taukid al marfu' marfu'un mislahu, sama, persis. Ada tambahan apa? Ada tambahan yang sudah kami sebutkan tadi itu. Karena tawabi itu mengikuti sebelumnya semuanya. Nah, kalau kata-kata ini mengikuti sebelumnya, kalau sebelumnya marfu', maka dia marfu' yang semisalnya gitu loh. Mahum insyaallah ya? Naam. Cara i'rabnya insyaallah sudah jelas. Kalau mungkin dicetakan matan antum ada i'rabnya bisa dilihat sendiri situ. Nah, sebagian cetakan ada i'rabnya bawah itu ya. Yang jelas. Nah, barakallahu fikum, tambahan yang sudah kami sebutkan tadi itu tambahan yang masyhur. Secara i'rabnya ada tambahan wa na'tu 'alal marfu' marfu'un mislahu. Wa na'tu 'alal mansub mansubun mislahu. Wa na'tu 'alal majrur majrurun mislahu. Artinya mensifati isim yang majrur, maka dia majrur juga yang semisalnya. Amin insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum, caranya seperti itu. Kesimpulannya apa kesimpulannya? Kesimpulannya yang namanya an-na'tu la budda an yatsba man'utahu. An-na'tu la budda an yatsba'a man'utahu fi raf'ihi wa nasmihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi wa tadhkirihi wa ta'nisihi. Itu kesimpulannya nanti. Cuman antum harus pahami karena na'at ternyata terbagi menjadi dua. Na'at ternyata terbagi menjadi berapa? Dua. Pembagian yang disebutkan mu'allif di sini baru pembagian yang pertama. Antum lihat contohnya itu. Qama Zaidun al-Aqilu, ra'aitu Zaidan al-Aqila, marartu bi Zaidin al-Aqili. Ini baru pembagian yang pertama karena na'at terbagi menjadi dua. Perhatikan sekarang. An-na'tu al-haqiqi sama na'tu as-sababi. Bedanya apa bedanya? Dengan definisi akan nampak jelas. Antum hafalkan definisinya. Enggak disuruh pun antum hafal karena nanti di mutammimah ketemu lagi ini. Qatrun nada ketemu lagi. Di alfiyah ketemu lagi. Paham ya? Na'at itu ada hakiki, ada sababi. Hakiki itu kenyataan. Memang kenyataannya na'atnya itu untuk man'utnya gitu loh. Tapi kalau ini ada sababi. Kenapa sababi? Karena kenyataannya na'atnya bukan untuk man'utnya. Paham ya? Na'atnya untuk yang setelahnya. Kalau yang sababi, kita lihat dulu biar tambah jelas. Na'at hakiki itu adalah na'at yang marafa'a dhamiran mustatiran ya'ud ilal man'ut. Itu na'at yang dia itu merafa'kan dhamir mustatir. Ingat-ingat dhamir mustatir itu kata ganti yang tersembunyi. Merafa'kan kata ganti yang tersembunyi, ya'ud ila man'ut. Dhamir tersebut kembali kepada man'utnya. Antum lihat contohnya itu, jaa Muhammadun al-fadilu. Al-fadilu, antum ingat enggak? Ada isim fa'il, isim maf'ul, ya enggak? Isim fa'il butuh apa? Fa'il. Isim maf'ul butuh apa? Naibul fa'il. Karena al-fadilu alladhi fadula. Ya enggak? Paham belum? Ad-daribu alladhi daraba, butuhnya fa'il, isim fa'il. Ya enggak? Al-madrubu isim maf'ul alladhi duriba, butuhnya naibul fa'il. Yang antum tancapkan, tanamkan di benak antum, isim fa'il butuh fa'il. Itu kemasalnya. Isim maf'ul butuh naibul fa'il. Hafal itu ya insyaallah. Isim fa'il butuh apa? Butuh fa'il. Isim maf'ul naibul fa'il. Itu tanamkan baik-baik biar antum enggak bingung. Sekarang antum lihat ini. Al-fadilu isim fa'il bukan? Na'at dia, na'at hakiki untuk Muhammad. Tapi al-fadilu ini dia isim fa'il. Fa'ilnya mana? Dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Ini maksud ungkapan beliau. Na'at yang merafa'kan dhamir mustatir huwa ini, yang kembali ke mana? Huwa kembali ke mana? Muhammad.
Paham belum? Huwa kembali ke mana? Ke Muhammad. Mohon salah ya? Ya benar. Jadi jaa Muhammadun al-Fadilu. Telah datang Muhammad yang dia memiliki keutamaan. Siapa yang memiliki keutamaan? Ya Muhammad. Karena huwanya kembali ke Muhammad. Al-Fadilu ism fa'il. Itu kalau dilihat bentuknya al-Fadilu ism fa'il. Tapi kalau antum mengi'rab, jaa fi'lun madhin mabniun al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Muhammadun fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamat rafihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih. Al-Fadilu na'tun li Muhammad. Wa na'tu 'ala al-marfu' marfu'un mislahu. Wa 'alamat rafihi, kalau mau sempurna lagi biar antum enggak bingung, na'tun haqiqiyyun gitu. Na'tun haqiqiyyun li Muhammad. Wa na'tu 'ala al-marfu' marfu'un mislahu wa 'alamat rafihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih. Paham belum? Ya na'am. Selesai. Jadi semua na'at yang bentuknya kayak gitu, seperti di sini juga, qama zaidun al-aqilu, di dalam al-aqilu ada huwa di situ. Paham belum? Na'atnya itu merofakkan isim dhamir mustatir. Yang dhamir mustatir huwa itu kembali ke man'utnya. Jaa Muhammadun al-Fadilu. Huwa kembali ke mana? Muhammad. Paham belum? Paham belum ini? Jadi na'at hakiki itu adalah na'at yang merofakkan dhamir mustatir yang kembali dhamir tersebut kepada man'utnya. Selesai. Ada gambaran belum ini? Antum yang antum lihat itu na'atnya bentuknya kayak apa bentuknya? Na'at itu kan, nah barakallahu fikum, seringnya itu pecahan dari isim fa'il. Na'at itu. Iya enggak? Nah, kalau seandainya kok na'at itu ada yang jamid, jarang sekali ya, itu nanti ada takwilnya. Kalau na'at kok jamid. Na'at itu seringnya mustaq. Paham ya? Seringnya dia mustaq. Mustaq itu pecahan dari yang lainnya. Kalau jamid itu yang tidak diambil dari yang lainnya, seperti asadun, singa. Itu jamid itu. Enggak ada asadun, asadaya sudu, asadun enggak ada. Paham belum? Jamid itu alladzi la yu'khad min ghairihi. Kalau mustaq alladzi yu'khad min ghairihi. Paham ya? Jamid itu alladzi la yu'khad min ghairihi, yang tidak diambil dari yang lainnya itu namanya jamid. Abun, misalkan bapak. Jamid atau mustaq? Jamid. Mana ada? Abaya bu abun, enggak ada. Ummun, jamid atau mustaq? Jamid. Ummun enggak ada. Amma ummu ummun enggak ada. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Kalau mustaq itu alladzi yu'khad min ghairihi, yang diambil dari yang lainnya. Nah, sekarang al-fadilu, mustaq atau jamid? Mustaq, diambil dari kata fadula. Ya enggak? Yes. Ya kan? Kemudian al-aqilu, mustaq atau jamid? Mustaq, diambil dari kata aqala. Ya enggak? Paham belum itu? Nah, barakallahu fikum. As-salihu, jaa Zaidun as-salihu. As-salihu mustaq atau jamid? Mustaq, dari kata saluha. Ya enggak? Jadi antum pahami baik-baik. Ini pembahasan yang pertama. Kalau na'at hakiki, inilah kaidah yang sering antum hafal. An-na'tu la budda an yatba'a man'utahu fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tanqilihi wa tadkirihi wa ta'nithihi. Semuanya. Na'at ini harus mengikuti man'utnya, semua keadaan, rofaknya, nasabnya, jarnya, kemudian apa? Ma'rifah dan nakirahnya. Bahkan masalah mufrad dan mudzakarnya, mufrad dan apa? Musanna, jamaknya juga mengikuti sebelumnya semuanya. Paham belum? Nah, itu kalau na'atnya apa? Hakiki. Tapi kalau na'at sababi nanti lain, antum pahami baik-baik. Jadi yang mengikuti sebelumnya semuanya itu na'at apa? Hakiki. Paham maksudnya ya? Mengikuti sebelumnya semuanya itu maksudnya rafa'nya, nasabnya, jarnya, ma'rifahnya, nakirahnya, mudzakkar muannasnya, ngikuti sebelumnya semuanya. Sebelumnya jangan mana berarti? Yang sebelumnya mana? Sebelumnya itu kalau ngomong sebelumnya, antum lafadznya Arab. Kesini, ini sebelumnya. Ini setelah namanya, ini setelahnya namanya. Sebelumnya dari Muhammad. Jadi al-fadil itu ngikutin semua ke sini. Ja'a rajulun fadilun. Enggak boleh al-fadilu, rajulun nakirah. Ja'a rajulun fadilun. Ra'aitu rajulan fadilun, gagal paham. Ra'aitu rajulan fadilan, ngikutin sebelumnya semuanya. Paham belum? Mahum soalan ini ya? Paham? Antum paham? Paham soalan? Kalau paham yang berikutnya lagi sababi. Jadi ingat-ingat ya, kenapa dinamakan hakiki? Karena memang secara hakikatnya itu al-fadil na'at untuk Muhammad, betul. Sifat untuk Muhammad secara hakikat kenyataannya. Kalau sababi lain, antum lihat definisinya. As-sababi definisinya perhatikan, ma rafa'a isman dhahiran
muttasilan bidhamirin ya'ud ila man'ud. Ini definisi yang sering muncul dan perlu dihafal. Na'at sababi itu adalah na'at yang merafakkan isim dhahir. Isim dhahir itu nampak isimnya. Isim dhahir tersebut bersambung dengan dhamir yang kembali ke man'ud. Jadi na'at sababi adalah apa? Adalah na'at yang merafakkan isim dhahir yang bersambung dengan dhamir, yang dhamir tersebut kembali ke man'udnya. Antum lihat, saksikan dengan contoh lebih jelas. Biar enggak bingung ya. Qama Muhammadun al-aqilu abuhu. Muhammad telah berdiri, yang berakal bapaknya. Yang berakal bapaknya. Ini sekarang kita mensifati siapa? Secara hakikatnya yang disifati bapaknya kan? Tapi secara sebab itu Muhammad. Karena bukan al-aqilu ini enggak mensifati Muhammad, tapi mensifati bapaknya. Syahidnya al-aqilu isim fa'il bukan? Isim fa'il. Isim fa'il butuh apa tadi? Tuh fa'il lihat ini. Abuhu marfu' ya, abu. Al-aqilu abuhu. Abu isim dhahir enggak? Isim dhahir. Marfu' enggak? Marfu'. Bersambung dengan dhamir enggak? Bersambung dhamir mana? Ha ini. Kembali ke mana? Ke man'udnya sesuai definisi. Na'at yang merafakkan isim dhahir abu, yang bersambung dengan dhamir hu ini, ha ini. Yang dhamir kembali ke mana? Man'ud. Muhammadun. Paham belum? Tapi kenapa dinamakan na'at sababi? Karena secara hakikatnya na'atnya ini bukan untuk Muhammad tapi untuk bapaknya. Paham belum? Muhammad telah berdiri yang berakal. Muhammad telah berdiri yang berakal bapaknya. Yang berakal siapa di sini? Bapaknya. Tapi kalau antum mengi'rab caranya gini. Al-aqilu na'tun sababiyyun li Muhammad. Tetap gitu. Na'tun sababiyyun li Muhammad. Wa na'tu al-marfu' marfu'un mislahu. Paham belum? Nah, bedanya, ini bedanya. Bedanya itu nanti yang namanya na'at sababi itu dia mengikuti sebelumnya rafa, nasab, jar. Ma'rifah, nakirah. Adapun mudzakkar muannas yang mengikuti setelahnya. Nah, itu bedanya. Bedanya ya, perhatian baik-baik. Kalau na'at sababi mengikuti sebelumnya rafa'nya, nasabnya, jarnya, ma'rifah, nakirahnya. Dah itu. Adapun mengenai muannas dan mudzakkarnya mengikuti setelahnya. Setelahnya berarti sini. Paham ya? Antum lihat itu. Qama Muhammadun. Muhammad telah berdiri. Al-aqilatu. Kok al-aqilatu Ustaz? Muhammad kan mudzakkar. Ya ben. Biarin mudzakkar. Paham belum? Kalau gagal paham nanti bingung. Antum perhatikan baik-baik. Na'at sababi itu ngikutin sebelumnya masalah apa? Ini loh, ini na'at apa namanya? Sababi. Ini ngikutin di sini masalah ma'rifah, nakirah, marfu', mansub, majrur. Masalah mudzakkar muannas ngikutin setelahnya. Jadi enggak usah bingung ini. Qama Muhammadun qol al-aqilu ya. Kok enggak al-aqilu, kok al-aqilatu? Kita katakan na'am karena na'at sababi. Ngikutin setelahnya masalah mudzakkar muannasnya. Al-aqilatu ummu. Cocok enggak? Cocok ibunya. Ibunya mudzakkar muannas? Muannas sehingga al-aqilatu. Paham belum? Al-aqilatu sehingga tepat gitu loh. Antum jangan noleh ke sini. Kalau na'at sababi jangan noleh sebelumnya masalah mudzakkar muannas, jangan noleh sebelumnya. Tolehlah setelahnya. Paham ya? Nah seperti itu. Nah. Contoh yang lain biar antum enggak bingung. Za'at Fatimatu. Za'at Fatimatu, ini contohnya perhatikan dulu. Za'at Fatimatu al-aqilu abuha. Kenapa Ustaz kok enggak al-aqilatu? Kita katakan jangan noleh Fatimahnya. Antum jangan lihat Fatimahnya kalau ini. Yang dilihat tuh bapaknya. Paham ya? Antum lihat, Za'at Fatimatu al-aqilu abuha. Telah datang Fatimah yang berakal bapaknya. Yang berakal siapa? Bapaknya. Dalam masalah mudzakkar muannas jangan melihat Fatimahnya ini. Lihatlah bapaknya Fatimah itu. Bapaknya Fatimah laki-laki atau perempuan?
Pas berarti al-aqilu abuha. Kalau dalam masalah marfu, mansub, majrur, ma'rifah nakirahnya, lihat Fatimahnya ini. Faham? Na'at sababi itu kalau masalah mudzakkar muannasnya lihat kemana? Setelahnya atau sebelumnya? Setelahnya. Masalah marfu, mansub, majrur, nakirah, ma'rifah lihat kemana? Sebelumnya. Ja'at Fatimatu al-aqilu abuha. Timbangan antum masalah mudzakkar muannats melihat bapaknya Fatimah atau Fatimahnya? Bapaknya. Melihat bapaknya. Bapaknya laki-laki atau perempuan? Laki-laki, berarti benar al-aqilu. Belum, al-aqilu abuha. Kalau hanya, na'am, hanya memang harus perempuan karena kembali ke Fatimah itu loh. Nah, antum terapkan coba. Ma rafa'a isman dhahiran muttasilan bi dhamirin ya'udu ila al-man'ud. Al-aqilu merafa'kan ism dhahir abu, ya enggak? Yang abu ini bersambung dhamir ha. Ha kemana? Ke Fatimah. Paham insyaallah? Bawahnya juga sama. Qala Muhammadun al-aqilatu ummuhu. Al-aqilatu sebagai isim fa'il dia. Butuh apa? Fa'il. Mana fa'ilnya? Ummu. Marfu' enggak dia? Ma rafa'a isman dhahiran, merafa'kan ism dhahir kan? Ism dhahirnya bersambung dengan dhamir. Ini ha ummuhu. Kembali ke mana haknya? Muhammad. Paham? Jadi antum pahami baik-baik. Yang disebutkan oleh mu'allif di situ hanya satu saja. Na'at apa? Hakiki. Ternyata ada na'at sababi. Mudah insyaallah ini ya. Ada na'at sababi. Nah, seperti contohnya apa? Na'am barakallahu fikum. Kharajal qaum. Kharajal qaumu minal qaryati adh-dhalim ahluha. Kharajal qaum minal qaryati adh-dhalim ahluha. Apa artinya? Kaum itu telah keluar dari kampung yang penduduknya itu zalim. Bukan adz-dhalimah itu bukan adz-dhalim ahluha. Paham ya? Adz-dhalim mudzakkar, ahlu mudzakkar karena fi'il fa'il ya enggak? Hanya itu kembali ke qaryah. Lagi ya. Masih banyak contoh ini kalau enggak banyak contoh ya matanya. Gagal paham matanya. Ini mudah sekali sebenarnya teman antum, yang paling inti itu menghafal definisi. Setelah definisi terapkan dengan contoh sudah selesai sudah. Kemudian kaidah tadi itu kalau na'at hakiki ngikutin sebelumnya semua keadaan, sebelumnya semuanya. Kalau hakiki. Kalau sababi mengikuti sebelumnya kecuali mudzakkar dan muannasnya. Nah, tingkatan yang berikutnya nanti. Kharaja al-qaum minal qaryati adh-dhalimi dan adh-dhalimi ahluha. Antum perhatikan baik-baik itu. Kaum itu telah keluar dari kampungnya yang penduduknya zalim. Yang zalim penduduknya. Sekarang kenapa kok zalimi ini? Abdurrahman. Karena mengikuti man'utnya majrur. Ingat-ingat, marfu' mansub majrurnya ngikutin sebelumnya. Tapi kenapa kok adz-dzalim ini kok mudzakkar, enggak ngikutin qaryah, kok enggak adz-dzalimatu? Karena masalah mudzakkar muannats ngikutin yang setelahnya, adz-dzalim ahlu. Adz-dzalimi ahlu. Paham belum? Ma rafa'a isman dhahiran ini. Muttasilan bidhamir. Ya'ud ila al-man'ut. Selesai. Belum. Ini kan isim fa'ilnya, merafa'kan isim dhahir. Isim dhahir sama dhamir, dhamir kembali ke man'ut. Paham belum? Paham? Benar. Ya, serius ini ya. Enggak sembarangan ini. Kaum itu telah keluar dari kampungnya adz-dzalimi, bukan adz-dzalimu, adz-dzalimi karena ngikutin sebelumnya marfu' mansub majrur. Paham ya? Ma'rifah nakirahnya. Ini ma'rifah, ya enggak? Tapi untuk masalah mudzakkar muannats ngikutin setelahnya. Di sini antum melihat kampungnya atau melihat penduduknya? Untuk masalah mudzakkar muannats yang zalim ini. Lihat kampungnya atau lihat penduduknya? Penduduknya. Paham salah? Paham belum antum? Paham belum? Enggak usah bingung, ini mudah sekali. Mudah sekali karena mungkin di jurumiyah enggak disebutkan di situ ya, cuman
Ana sebutin sekalian karena ini pembagiannya seperti ini memang, biar tahu gitu loh. Na'at hakiki sama sababi. Nah, jadi nanti enggak bingung kalau jumpai seperti ini orang kadang bingung enggak paham. Kok enggak adzalimati ya? Kok adzalimi? Ya kan? Mungkin bingung orang. Ini qaryah muannas ini adzalim mudzakkar. Kita katakan mudzakkar muannasnya jangan noleh ke qaryahnya. Nolehlah kampung penduduknya. Setelahnya berarti al-qaryah adzalim ahluha. Alhamdulillah. Antum paham tuh? Intinya hafalkan definisinya itu. Mudah sekali. Na'at hakiki ma rafa'a dhamiran mustatiran ya'ud ila man'ud. Selesai. Na'at sababi ma rafa'a isman dhahiran muttasilan bidhamir ya'ud ila man'ud. Selesai. Paham ya? Kenapa ini enggak dikatakan hakiki? Karena pada hakikatnya dia itu bukan na'at untuk yang sebelumnya, tapi na'at yang setelahnya. Oleh karena itu sababi bukan hakiki. Kalau yang itu benar-benar hakiki. Benar-benar hakikat fadil itu Muhammad itu loh. Yang fadil itu Muhammad, yang punya keutamaan itu Muhammad. Kalau ini yang berakal bapaknya atau Muhammadnya? Muhammadnya. Kalau yang ini yang zalim penduduknya atau kampungnya? Penduduknya atau kampungnya? Penduduknya. Sehingga bukan hakiki. Kalau hakiki kan harus ke sini. Kalau sababi dia pada hakikatnya mensifati setelahnya. Cuman kalau mengerop kayak gini irobnya, adz-dzalimi na'tun sababiyyun liqaryah, itu memang gitu sama aja. Paham ya? Baru nanti sebutkan kemudian ahlu fa'ilun. Ahlu fa'il ini ya, ahlu fa'il ya. Fa'il dari mana? Dzalim. Dzalim ism fa'il. Ahlu fa'ilun marfu'un bil fi'li gitu. Wa huwa mudhaf. Wal ha dhamirun muttasilun mabni as-sukun fi mahall jar mudhafun ilaih. Paham soalnya ya? Paham atau? Ini pahami baik-baik. Karena baru menyebutkan ini saja ya. Untuk masalah ma'rifah nakirahnya tingkatannya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala, ma'rifah dan nakirah insyaallah taala. Nanti ini ada artikel juga. Insyaallah dibagikan nanti antum baca baik-baik kalau misalkan mau tambah faedah. Artikel masalah al-ma'rifah nakirah al-mudzakkirah fi bayan al-ma'rifah nakirah insyaallah. Namanya tipis artikelnya, tapi sudah mewakili kalau antum paham situ, mutqin sudah mewakili semuanya. Mau mulai dari jurumiyah, mutamiyah, qatr nada, alfiyah dan mewakili situ. Insyaallah. Naam. Jadi kesimpulannya udah paham soal ini ya? Udah paham antum? Ada iskal? Ada pertanyaan atau masih bingung? Diulang-ulang terus ini ya. Nah, diulang-ulang terus. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.